Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya tim Biosains HM 2020. Kali ini kita akan menjelaskan tentang kromosom, yaitu tentang struktur dan tipe kromosom. Jika kita ingin memasukkan utasan tali yang sangat panjang ke dalam suatu kotak kecil, maka utasan tali yang sangat panjang tersebut dapat dengan mudah masuk ke dalam kotak tersebut apabila dia dalam bentuk menggulung, ya. Jadi berada dalam bentuk gulungan tali yang sangat pendek kelihatannya. Maka demikian juga lah struktur daripada DNA kita yang ada di dalam inti, di mana utasan DNA yang sangat panjang yang terdapat di dalam inti, nah itu strukturnya terdapat di dalam inti dalam bentuk atau menyerupai benang-benang yang menggulung dan memendek yang kita sebutkan dengan struktur kromatid, ya. Di mana kromatid ini dapat kita amati dengan mudah pada waktu proses pembelahan sel. Nah, ini adalah bentuk kromosom, ya. Dapat mudah kita amati pada waktu pembelahan sel. Apakah bentuknya selalu sama? Ya, atau pada kromosom manusia yang terdapat sebanyak 46 kromosom. Apakah bentuk dan strukturnya itu semuanya sama? Nah, berdasarkan karyotipe yang terdapat pada manusia, maka struktur kromosom daripada manusia itu dapat kita golongkan atau dapat kita bagi. Dasarnya apa? Nah, dasar pembagiannya itu adalah berdasarkan struktur ataupun bentuk, ya, dan juga berdasarkan fungsi. Nah, mari kita lihat pembagian daripada kromosom berdasarkan struktur yang pertama, yaitu berdasarkan bentuknya. Ya, nah ini adalah bentuk kromosom tunggal, artinya belum mengalami duplikasi, ya. Dan yang di sebelah kanan ini adalah kromosom yang sudah berduplikasi oleh dirinya sendiri, sehingga inilah yang kita sebutkan dengan kromatid saudara, ya. Nah, coba kita perhatikan lebih spesifik lagi, ya, struktur ataupun tipe daripada kromosom tersebut. Nah, perhatikan yang di sebelah kiri ini yang berwarna merah itu adalah lengan kromosom, disebut dengan lengan P dan lengan Q. Apa yang menjadi dasar penamaan? Yang mana lengan P, yang mana lengan Q? Dasar daripada penamaan lengan P dan lengan Q itu adalah berdasarkan ukurannya, ya. Jadi berdasarkan panjang lengan kromosomnya, ya. Untuk yang lebih besar itu adalah lengan P, sedangkan untuk yang lebih kecil ukurannya, untuk yang lebih kecil adalah lengan P, untuk yang lebih besar adalah lengan Q, ya. Jadi yang lebih kecil tadi adalah lengan P. Nah, perhatikan pada struktur yang ada di bagian ini. Kita perhatikan lebih detail lagi. Apa yang disebut dengan ini? Ya. Nah, inilah yang disebutkan dengan sentromer. Sentromer itu adalah tempat pelekatan daripada kromosom. Tetapi fungsi utamanya nanti berperan pada waktu pembelahan sel, yaitu tempat melekatnya benang-benang gelendong atau benang-benang spindle pada waktu terjadinya pembelahan sel. Nah, berdasarkan letak daripada sentromer inilah, maka tipe kromosom itu dibagi atas 4 bagian. Ya, yang pertama adalah tipe metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Jadi ada 4 jenis. Yang mana keempat daripada jenis kromosom tersebut? Nah, ini adalah metasentrik, ya, di mana letak daripada sentromernya itu tepat atau sama di bagian tengah antara lengan P dan lengan Q itu sama panjang. Jadi disebutkan dengan metasentrik. Nah, yang berikut adalah submetasentrik. Ya, submetasentrik di mana sentromernya itu hampir berada di bagian tengah, tetapi lengan P dan lengan Q itu tidak sama panjang. Lengan P-nya itu lebih pendek daripada lengan Q. Nah, ini adalah akrosentrik. Akrosentrik di mana lengan P-nya itu ukurannya jauh lebih kecil daripada lengan Q. Jadi seolah-olah berada di puncak, ya. Sehingga disebutlah dengan akrosentrik. Ya, dan yang terakhir ini adalah yang disebutkan dengan telosentrik. Ya, telosentrik itu tidak memiliki lengan P, jadi hanya lengan Q. Ya, jadi disebutkan dengan telosentrik. Tetapi untuk tipe daripada telosentrik ini kita tidak jumpai di dalam kromosom tubuh manusia. Ya. Jadi kalau kita perhatikan tadi karyotipe atau kromosom manusia yang berjumlah 46 tadi, kalau berdasarkan bentuknya tadi pembagiannya ada berapa? Jadi ada 4 tadi, ya. Yang
kita sebutkan dengan metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Ya, nah pembagian atau tipe kromosom yang lain dapat juga kita buat berdasarkan fungsinya. Apakah kromosom tersebut nanti di dalam tubuh berfungsi sebagai kromosom tubuh, ya, ataukah sebagai kromosom seks atau kromosom kelamin. Nah, coba perhatikan ke-46 kromosom atau 23 pasang kromosom yang terdapat pada manusia tadi. 22 diantaranya, nah itu berfungsi sebagai kromosom tubuh, ya, atau yang disebutkan dengan autosom, kromosom tubuh atau yang disebutkan dengan autosom. Dan kromosom nomor 23, satu pasang kromosom itu berfungsi sebagai kromosom seks atau kromosom kelamin, ya. Jika pasangan kromosom seksnya sama, yaitu antara X dan X, maka disebut dengan kromosom perempuan, kelamin perempuan. Tetapi kalau pasangannya berbeda, X dan Y, maka itu disebutkan dengan kromosom laki-laki. Dan inilah yang disebutkan dengan kromosom seks pada manusia, ya. Jadi perhatikan di sini terdapat sebanyak 23 pasang, ya, yang mana satu pasang tadi kromosom kelamin atau yang kita sebutkan dengan allosom, dan 22 pasang adalah kromosom tubuh, ya. Jadi kalau kita perhatikan tadi berdasarkan struktur atau bentuknya itu ada 4, metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Tapi kalau berdasarkan fungsinya berfungsi sebagai kromosom tubuh dan kromosom kelamin. Ya, demikian penjelasan saya tentang struktur dan tipe kromosom yang terdapat pada manusia. Semoga bermanfaat. Saya dari tim Biosains HM 2020 mengucapkan salam sehat dan terima kasih.